فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا وبarakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Nuzhatul Qari fi Syarah Kitab al-Ilm min Sahih al-Bukhari. Kita masih berada pada halaman 46, pelajaran yang kedua. Qala al-mu'allifu asbahullah wa ra'a al-Hasan was-Sawri wa Malikun al-qira'ah jaizah. Kemarin kita baca itu ya. Dan al-Imam Hasan al-Basri dan Sufyan as-Sawri dan Malik bin Anas, mereka berpandangan bahwasanya membacakan suatu hadis di hadapan syekhnya atau gurunya itu boleh-boleh saja. Paham ya? Karena termasuk tata cara atau metode atau media seorang mendapatkan ilmu itu kadang-kala dia bacakan suatu hadis di hadapan gurunya, gurunya mensyarahnya. Atau gurunya yang baca kemudian disyarah oleh gurunya dan pelajarnya atau santrinya dengarkan. Itu namanya media dalam tahammul mengambil ilmu hadis. Wahtajja ba'dhum fil qira'ah 'ala al-'alim bi hadis ad-Imam Ibn Sa'labah, akan kita baca nanti. Dan sebagian mereka berhujjah mengenai membacakan bacaan ilmu di hadapan gurunya, bacaan hadis maksudnya, berhujjah dengan hadis Nabi Imam bin Sa'labah. Nanti akan kita baca di sepanjang. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu amaraka an nusalli salawat. Yaitu Imam bin Sa'labah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Allah taala perintahkan engkau agar kita salat 5 waktu? Qala na'am. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan iya. Qala fa hadhihi qira'atun 'ala Nabi SAW. Ini berarti apa? Imam Sa'labah membacakan di hadapan Nabi. Apakah benar Allah telah perintahkan engkau agar kita salat 5 waktu? Imam kan berkata. Dijawab oleh Rasulullah SAW, na'am, iya. Berarti membacakan hadis di hadapan Nabi, Nabi mengiyakan itu loh. Paham? Na'am. Fa hadhihi qira'atun 'ala Nabi. Maka di sini Imam Sa'labah membacakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbara dimamun qaumah bidzalika fa'ajazuh. Akhirnya Imam bin Sa'labah mengkabarkan kepada kaumnya dengan apa? Dengan syariat tadi itu, bahwasanya Rasulullah diperintahkan untuk apa? Untuk salat 5 waktu dan kaumnya juga diperintahkan demikian. Fa'ajazuh, akhirnya mereka membolehkannya. Bisa dipahami ya? Di sini menunjukkan bahwasanya cara orang mendapatkan ilmu itu namanya tahammul, mengambil ilmu itu beraneka ragam. Di sini cara yang disebutkan adalah seorang murid atau seorang santri membacakan hadis di hadapan gurunya. Kemudian gurunya mengiyakan atau mensyarahnya. Bisa dipahami ya? Wahtajja Malik bis-saqi yuqra' 'alal qaum fayaquluna ashhadana fulanun. Dan juga Imam Malik rahmatullahi alaihi berhujjah juga mengenai hal ini dengan dibacakannya di hadapan kaumnya. Kemudian setelah dibacakan di hadapan kaumnya, mereka mengatakan ashhadana fulan. Si fulan telah apa? Telah bersaksi kepada kami, menyaksikan kami. Wa yuqra' dzalika qira'atan 'alaihim, dan juga dibacakan di hadapan mereka bacaan tersebut.
Wa yuqra 'alal muqri' dan kadang-kadang dibacakan di hadapan orang yang muqri' yang membaca. Fayaqul qari' aqra'ani fulan. Akhirnya si pembaca tadi itu, mungkin qiraah Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an gitu ya, mengatakan aqra'ani fulan, si fulan telah membacakan kepadaku. Maksudnya si fulan ini bacakan Al-Qur'an di hadapan guru tadi. Gurunya mungkin meneliti dan mengecek dan mengiyakan bacaannya bagus atau benar. Paham ya? Bisa dipahami? Si A ini belajar baca Al-Qur'an dengan seorang guru. Nah, kemudian si A ini bacakan Al-Qur'an tersebut di hadapan guru tadi. Gurunya kan mendengarkan. Setelah mendengarkan, membenarkan bacaan kamu bagus, sesuai dengan tajwidnya. Akhirnya dia dapat ilmu dari guru tadi. Dengan cara apa? Si murid membacakan bacaan Al-Qur'an di hadapan gurunya tadi. Itu juga termasuk tahammul, termasuk dalam mengambil ilmu. Haddatsana Muhammad bin Salam qala haddatsana Muhammad bin Hasan al-Wasiti an Auf 'an al-Hasan qala nam la ba'sa bil qira'ah 'ala al-'alim. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan al-Wasiti dari Auf 'an al-Hasan, Hasan al-Basri, qala la ba'sa bil qira'ah 'ala al-'alim. Tidak masalah membacakan suatu hadis di hadapan gurunya. Karena kadang-kadang beda-beda orang cara menyampaikan ilmu itu ya. Kadang ada gurunya baca dari awal sampai akhir menjelaskan. Kadang gurunya nyuruh salah satu santri atau muridnya baca. Kemudian si guru mensyarah, itu bisa juga. Sudah paham ya? Naam. Wa akhbarana Muhammad bin Yusuf al-Firabri wa haddatsana Muhammad bin Ismail al-Bukhari qala haddatsana Ubaidillah qala haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Sufyan qala idza quri'a 'ala al-muhaddits fala ba'sa an yaqula haddatsani. Kata Sufyan nam Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan bin Uyainah ini ya. Kalau ma'rufnya di atas tadi Sufyan Ats-Tsauri ya. Nam, beliau mengatakan apabila dibacakan di hadapan muhaddis maka enggak masalah dia mengatakan haddatsani, telah menceritakan kepada aku, karena dia ketika membacakan di hadapan muhaddis itu, muhaddisnya akan benarkan benar enggak yang dibaca itu, sahih enggak, bersambung enggak riwayatnya misalkan. Kemudian ketika enggak ada pengingkaran dan dia mengiyakan, maka boleh seorang murid tadi mengatakan haddatsani, karena posisinya sudah dibacakan di hadapan gurunya dan gurunya atau muhaddis tadi sudah mengiyakan. Qala wa sami'tu Aba Asim yaqul an Malik wa Sufyan al-qira'ah 'ala al-'alim wa qira'atuhu sawa. Dan juga beliau berkata, aku telah mendengar Abu Asim berkata dari Malik wa Sufyan, membaca di hadapan seorang alim atau bacaan seorang alim sama. Faham maksudnya? Yang pertama, dia bacakan hadis di hadapan gurunya mensyarah. Yang kedua, gurunya yang baca langsung dan mensyarah. Sama enggak hasilnya? Sama. Cuman bedanya yang pertama ini muridnya yang bacakan hadis, gurunya mensyarah. Yang kedua ini gurunya langsung membaca hadis dan mensyarah. Sudah pahami? Kata beliau sama memang, cuman beda bentuknya saja. Kalau untuk hasilnya sama-sama mendapatkan ilmu hadis, cuman caranya berbeda. Paham? Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu Abdullah. Qala haddatsana Abdullah bin Yusuf Abu Muhammad al-Qila'i ad-Dimashqi, syekhun imamun hafidh. Abdullah bin Yusuf kunyahnya Abu Muhammad, ma'rufnya al-Qila'i ad-Dimashqi. Al-Qila'i ad-Dimashqi siqatun syekhun imamun hafidh. Qala haddatsana al-Laits bin Sa'd al-Misri Abul Harits. Al-Laits bin Sa'd al-Misri Abul Harits, ma'ruf ini ya, imamun hafidhun, digelari juga Syekhul Islam. Jadi beliau ini Al-Laits bin Sa'd al-Misri ini kunyahnya Abul Harits. Beliau dikenal dengan imamun hafidh Syekhul Islam. Paham? Naam. An Sa'id huwa al-Maqburi. Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi.
Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi. Abu Sa'id namanya Kaisan. Dia Sa'id bin Kaisan. Sa'id huwal Maqburi siapa? Sa'id bin Kaisan. Kaisan ini kunyahnya Abu Sa'id. Jadi Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Berarti siapa? Sa'id bin Kaisan. Mafhum? Nah, kunyahnya Abu Sa'ad. Kunyahnya Abu Sa'ad. Jadi Sa'id bin Kaisan Al-Maqburi ini kunyahnya Abu Sa'ad. Kaisan kunyahnya Abu Sa'id. Berarti kalau aku mencatat kunyahnya Sa'id Al-Maqburi adalah Abu Sa'ad. Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Abu Sa'id ini Kaisan namanya. Abu Sa'id namanya siapa? Kaisan. Dinamakan Al-Maqburi. Wallahu alam di dalam biografinya itu kana yaskun bi Maqbarah Al-Baqi'. Waktu itu karena beliau tinggal bertetanggaan dengan kuburan Baqi'. Oleh karena itu dikenal dengan Al-Maqburi. Al-Maqburi itu dari makbarah kan, makbaran kuburan. Nah, ternyata dilihat dalam terjemahnya itu biografinya kana yaskun bi Maqbarah Al-Baqi'. Waktu itu beliau tinggal di sekitar atau dekat dengan kuburan Baqi', kuburan para sahabat. Paham ya? Kuburan para sahabat yang ada di Madinah. Beliau imamun muhaddisun thiqah. Imamun muhaddisun thiqah. Sa'id Al-Maqburi, Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi imamun muhaddisun thiqatun. Abu Sa'id digelar dengan Al-Maqburi kenapa? Karena yaskun bi Maqbarah Al-Baqi'. Waktu itu karena tinggal bertetanggaan atau dekatan dengan kuburan Baqi', kuburan para sahabat. Mafhum? An Syariq ibn Abdullah bin Abi Namr. Syariq bin Abdullah bin Abi Namr Al-Qurashi Al-Madani, tabi'iyun jalil min ahli Madinah. Syariq bin Abdullah bin Abi Namr, tabi'iyun jalil Al-Qurashi Al-Madani, min ahli Madinah, termasuk dari kalangan penduduk Madinah. Annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, Anas bin Malik ma'ruf, Anas bin Malik sahabiyun jalil, Abu Hamzah khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat yang mulia Abu Hamzah khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya Syariq bin Abdullah bin Abi Namr beliau mendengar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, tiba-tiba dakhala rajulun ala jamalin fa anakhahu fil masjid. Tiba-tiba ada seorang lelaki berkendaraan di atas ontanya, kemudian menderumkan ontanya di masjid. Anakhahu menderumkan. Tahu menderumkan ya? Jadi awal mulanya ontanya berdiri diderumkan itu loh. Paham ya? Kalau bahasa Jawanya jerum. Insyaallah paham menderum ya? Nah, jadi waktu itu ketika Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dan juga para sahabat duduk-duduk di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba masuklah seorang lelaki berkendaraan onta tadi itu, kemudian dia menderumkan ontanya di masjid. Summa aqalahu, kemudian dia mengikatnya. Aqalahu itu mengikat. Kemudian orang tersebut mengikatnya. Summa qala lahum, kemudian orang tadi berkata kepada segenap jamaah yang ada di situ, ayyukum Muhammad? Ayyukum Muhammad? Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Jadi orang ini bertanya, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Yang diinginkan adalah Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wan nabiyyu muttaqiun, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhahranaihim. Waktu itu ketika ditanya ayyukum Muhammadun, mana di antara kalian yang namanya Muhammad? Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersandar di hadapan para sahabat, di hadapan mereka. Beliau bersandar baina dhahranaihim, maksudnya di hadapan mereka. Beliau sedang duduk bersandar di depan para sahabat, karena biasanya kalau duduk itu kan dikerumuni para sahabat gitu ya. Naam. Faqulna, kemudian kami berkata, hadzal rajul abyad al-muttaqi. Lelaki yang berkulit putih yang bersandar ini, maksudnya kan nanya dari siapa Muhammad di antara kalian namanya Muhammad siapa? Akhirnya ternyata waktu itu ketika ada yang bertanya seperti itu, Rasulullah di situ gitu loh.
Posisinya beliau duduk bersandar situ di depan para sahabat. Akhirnya kami pun mengatakan, hadar rajul abyad al-muttaqi. Lelaki yang berkulit putih yang bersandar ini. Faqala lahu rajul, kemudian tiba-tiba ada seorang lelaki tersebut berkata kepadanya, Ibnu Abdul Muttalib, wahai Ibnu Abdul Muttalib. Manggil siapa ini maksudnya? Manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ajabtuk. Kemudian Rasulullah SAW seraya menjawab dan mengatakan, qad ajabtuk, sungguh aku telah menjawab pertanyaanmu. Maksudnya telah menjawab seruan tadi itu. Bisa dipahami? Faqala ar-rajul an-nabi, barakallahu fiik. Kemudian seorang tersebut berkata kepada Nabi SAW, inni sa'iluka musyaddidun, famusyaddidun 'alaika fil mas'alah fala tajid 'alayya fi nafsik. Orang ini ternyata mau bertanya orang ini. Orang ini siapa tadi? Dhimam bin Sa'labah. Dhimam bin Sa'labah, ini sebutan bawah nanti. Paham ya? Dhimam bin Sa'labah. Akhirnya orang tersebut berkata kepada Nabi, inni sa'iluka famusyaddidun 'alaik fil mas'alah fala tajid 'alayya fi nafsik. Sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu dengan pertanyaan yang sebenarnya berat sekali untuk aku ajukan kepadamu. Famusyaddidun berat. Sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu dengan pertanyaan yang berat sebenarnya. Paham ya? Maka janganlah engkau marah. Jangan sampai ada sesuatu pada dirimu, maksudnya jangan sampai engkau marah. Paham ya? Jadi orang ini sudah memberikan gambaran bahwasanya pertanyaannya berat pertanyaan sebenarnya. Sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu yang mana pertanyaan tersebut berat sebenarnya. Maka jangan sampai engkau menjumpai sesuatu pada dirimu, maksudnya jangan marah. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sal amma badalak. Bertanyalah dengan pertanyaan apa yang nampak padamu. Terserah, silakan bertanya sesukamu gitu loh. Faqal as'aluka bi rabbika wa rabbi man qabalaka. Aku bertanya kepadamu dengan menyebut Rabbmu, dengan nama Rabbmu dan nama orang-orang sebelummu. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Nah, pertanyaan pertama ini. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengutusmu kepada semua manusia? Apakah Allah Subhanahu wa taala mengutusmu kepada semua manusia? Faqal Allahumma na'am. Kemudian Rasulullah SAW jawab, Allahumma na'am. Ya Allah, benar, iya. Paham? Jadi di sini Dhimam bin Sa'labah bacakan hadis di hadapan Rasul, ya kan? Akhirnya Rasulullah mengiyakan, iya, benar. Itu pertama. Qala anshuduka billah. Kemudian dia bertanya lagi, aku bertanya lagi kepadamu dengan menyebut nama Allah. Allahu amaraka an nusalliya salawatul khams fil yaumil lailah. Apakah Allah telah perintahkan engkau agar kita salat 5 waktu dalam sehari semalam? Qala Allahumma na'am. Kemudian Rasulullah SAW jawab, Allahumma na'am. Ya Allah, na'am ya. Ini juga apa? Dhimam bin Sa'labah membacakan hadis di hadapan Rasul, kemudian Rasul mengiyakan. Paham? Qala anshuduka billah. Kemudian dia mengatakan lagi, aku bertanya kepadamu lagi dengan menyebut nama Allah. Allahu amaraka an nasuma hadzal syahr min as-sanah. Apakah Allah telah perintahkan engkau agar kita berpuasa sebulan dari setahun, puasa Ramadan maksudnya? Qala Allahumma na'am. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya Allah, iya. Qala anshuduka billah. Kemudian orang tadi, siapa orang tadi? Dhimam bin Sa'labah bertanya lagi, anshuduka billah. Aku bertanya lagi kepadamu dengan menyebut nama Allah, memohon agar jawab manusia. Anshuduka itu biasanya itu permohonan agar jawab. Paham ya? Biasanya kalau orang Arab itu kalau as'alak billah, aku bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah, itu biasanya orang sangat aib kalau enggak jawab itu biasanya. Karena itu permintaan yang besar karena menyebut nama Allah itu. As'alak billah ya akhi. Ini juga sama. Anshuduka billah. Jadi benar-benar memohon. Aku memohon kepadamu dengan menyebut nama Allah. Maksudnya bertanya tadi, Allahu amaraka an ta'khudh hadhihi shadaqah min aghniyaina fataqsimaha 'alal fuqara'ina. Apakah Allah telah perintahkan engkau agar mengambil sedekah, zakat maksudnya, dari orang-orang kaya kami kemudian engkau baginya kepada orang-orang fakir kami? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma na'am. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Allah, iya. Paham ya? Di sini semua pertanyaan yang diajukan Dhimam bin Sa'labah. Seakan-akan Dhimam bin Sa'labah membacakan hadis di hadapan siapa? Rasul SAW. Kemudian Rasulullah mengiyakan. Ini termasuk thariqah
tata cara dalam mengambil ilmu, namanya tahammul. Namanya apa? At-tahammul. Kalau menyampaikan namanya apa? Adaun tahammulun. Adaun penyampaian, tahammul pengambilan hadis. Ternyata caranya di antaranya disebutkan dalam hadis ini. Seorang santri atau murid membacakan hadis di hadapan gurunya mensyarah atau mengiyakan. Paham ya? Sisi pendalilannya paham ya? Imam bin Sa'labah bertanya dari awal, kedua, ketiga, keempat, diiyakan dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat berikutnya. Faqala ar-rajul, akhirnya lelaki tersebut berkata, "Amantu bima ji'ta bih." Masyaallah. Aku beriman dengan apa yang telah engkau bawa dengannya. Wa ana rasulun man wara'i min qaumi, dan aku adalah utusan dari apa? Salah satu dari kalangan kaumku. Jadi Imam bin Sa'labah itu utusan. Imam bin Sa'labah utusan dari kaumnya untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara syariat tadi itu. Akhirnya aku, wa ana Imam bin Sa'labah, akhu Bani Sa'ad bin Bakr, dan aku adalah Imam bin Sa'labah, saudaranya Bani Sa'ad bin Bakr. Paham ya? Berarti rajul yang bertanya dari awal tadi sampai akhir siapa? Imam bin Sa'labah. Beliau utusan dari kaumnya untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah pun menjawab satu persatu tadi. Mafhum insyaallah? Naam. Rawahu Musa wa Ali bin Abdul Hamid an Sulaiman an Thabit an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Qala asy-syekh qala asy-syarih asbahullah Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali asbahullah. Kita ambil dikit. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Setelah beliau menyebutkan pembukaan di sini, beliau mengatakan faqad qala al-mu'allif rahimahullah taala bab ma jaa'a fil ilm. Dan sungguh mu'allif telah mengatakan di kitab tersebut bab ma jaa'a fil ilm. Bab 6 dalil-dalil yang datang mengenai keutamaan al-ilm. Mengenai keutamaan al-ilm. Maksudnya apa? Ai fi fadlihi, mengenai keutamaan ilmu, wa kayfiyati talaqqihi, dan bagaimana tata cara mengambil ilmu. Namanya apa namanya mengambil ilmu? Tahammul. Paham ya? Kalau menyampaikan ilmu namanya apa? Ada. Fa idza ja'ala ilmu mutlaqan hakadha ghair muqayyad wa lam mudhaf ila syai'in fal murad bihi al-ilmu syar'i. Masyaallah. Al-kitab as-sunnah wa mastumida min al-kitab as-sunnah min fiqhihima. Masyaallah. Lihat ini. Ini faedahnya ya. Maka apabila datang ilmu secara mutlak, datang lafaz ilmu secara mutlak, tanpa ada ikatan yang lain, tanpa ada sesuatu yang sandarkan kepadanya, ya, tanpa sandarkan kepada sesuatu, maka yang diinginkan dengannya adalah ilmu syar'i. Yang diinginkan dengannya apa? Adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i, ilmu apa? Al-Quran dan As-Sunnah, dan apa-apa yang disandarkan, yang diambil. Nah, ustumidah diambil ya. Apa-apa yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah min fiqhihima, dari apa? Pemahaman dari keduanya. Karena kita memahami Al-Quran Sunnah dengan pemahaman siapa? Salaful ummah, bukan pemahaman otodidak atau per individu. Yang terakhir, wa qauli ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wa qul rabbi zidni ilma. Dan Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ta'limun, nam irsyadun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi. Pengajaran dan bimbingan, ta'lim pengajaran, irsyad bimbingan untuk Nabi SAW dan untuk umatnya. Allah Taala bimbing nabinya dan bimbing umatnya agar minta apa tadi? Tambahan apa? Ilmu. Li'anal amra lin nabi SAW amrun li ummatihi. Dikarenakan perintah untuk nabinya berarti juga perintah untuk umatnya. Malam ta'ti qarinatun tadullu 'alal khususiyyah ya. Selama tidak datang tanda atau dalil yang menunjukkan bahwasannya itu kekhususan. Ini kan umum. Seakan-akan Nabi disuruh wa qul rabbi zidni ilma, tapi juga berlaku untuk umatnya juga. Kalau minta tambahan apa? Ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Seperti itu. Yang diinginkan meminta tambahan al-ilm. Di sini masih panjang. Yang kesimpulannya barakallahu fiik, sebelum kita lanjut ke pertemuan yang datang. Jadi termasuk tata cara mengambil ilmu atau tahammul adalah apa? Seorang santri atau murid membacakan hadis di hadapan apa? Gurunya. Kemudian gurunya mensyarah, menjelaskan sehingga dia mendapatkan ilmu.
Cara yang kedua, seorang guru langsung membacakan hadis di hadapan apa? Di hadapan jamaah atau santri atau muridnya dan mensyarah langsung sehingga dia mendapatkan al-ilm yang dikenal dengan apa? Yang dikenal dengan kaifiyatut tahammul, tata cara dalam mengambil ilmu hadis. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.